bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau di luar majelis taklimku, kalau saya salawat begini ikut semua jamaah. Di sini nak lihat-lihati kak. Nah karena barangkali saya nyanyikan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda, yang kita doakan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya keliling-keliling maulid dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Sabah Sarawak, sampai ke Filipina Selatan, ke Brunei, hampir semua judulnya sama. Hikmah maulid, kita teladani Nabi. Itu putar-putar di situ. Dengan hikmah maulid kita teladani Nabi. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kau mau teladani Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak tahu. Contoh, ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing. Dia balik tanya bapaknya, kenapa kau disebut tahun gajah? Nabi bilang bapaknya, kenapa saya kau tanya, apa gunamu sekolah? Nah, dia tidak tahu. Gimana Nabi kita mau contoh kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Begitu ditanya, siapa namanya itu penyanyinya itu Asian Games? Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Siapa namanya itu Pak? Pura-pura tidak tahu. Coba, padahal tidak ada hubungan dengan kita itu artis. Yang ada hubungan kita yang akan menjadi rahmatan lil alamin buat kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda mau contoh Nabi kencing kalau tidak tahu cara Nabi kencing? Bagaimana Anda mau tahu cara Nabi tidur kalau tidak pernah tahu sejarah Nabi? Gimana kita mau teladani Nabi? Maka itulah gunanya maulid. Kita kumpul untuk apa? Dengar kisah Nabi. Mudah-mudahan dengan kisah Nabi kita bisa mencontoh Nabi. Setidaknya ada dalam sejarah yang kita dengar dalam maulid itu. Maka saudara-saudara sekalian yang tidak tahu maulid, tidak mau maulid, silakan tidak usah maulid. Tapi jangan menuduh kami sesat. Karena ada juga itu Pak, baru belajar Islam 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Nggak ngerti Islam setengah-setengah. Bid'ah. Maulid bid'ah, barasanji bid'ah, taksiyah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Oh, begitu. Kalau begitu jangan kau pakai mic ceramah. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Ceramah, saudara-saudara sekalian. Mana apa cuman? Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi? Kalau begitu, jangan kau pakai zakat fitrah pakai beras. Kenapa? Nabi pakai zakat fitrah tidak pakai beras. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau naik pesawat pergi tanah suci. Kenapa? Nabi dulu dari Madinah ke Mekah, haji umrah, pakai onta, pakai mahkota. Saya yakin dari polisi Mapolda naik onta dari Dayak, kandalah kalau sampai kok. Ini kan banyak orang belajar agama bikin takut-takut Pak. Seolah-olah dia saja punya surga. Sedikit-sedikit bid'ah, masuk neraka. Nenekmu punya neraka bos. Kasih masuki juga surga. Kan luas gitu surga. Biar seluruh dunia masuk muat. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di pinggir, teras-teras. Kau saja di tengah. Yang penting jangan kau kasih masuki neraka. Ada yang itu penceramah sangi neraka saja na cerita. Judul ceramahnya 140 kesalahan orang yang sholat. Banyak betul. Rukunnya saja cuma 13. Bikin ceramah kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa bukan judulnya kesalahan orang yang tidak berjamaah? Ini bingung saya lihat ini. Tidak tahu belajar agama di mana. Jadi bapak yang tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan katakan kami sesat. Anda bilang kenapa paling ada songkolo-songkolo begini? Inilah yang disebut Hasanah Bugis Makassar. Bapak pergi ke Betawi tidak ada begini. Bapak pergi ke Aceh, tidak ada begini. Apa ini? Beginilah cara kita, rasa gembira kita kepada Nabi. Kenapa pakai songkolo, ketan? Kenapa tidak pakai nasi?
Dulu ulama kita mengajarkan kau punya sifat seperti ketan. Apa sifat ketan? Merapatkan orang. Jangan seperti nasi, apalagi nasi pengantin. Susah ditangkap. Kenapa warnanya kuning umbul-umbulnya? Kenapa bukan merah? Kenapa bukan hijau? Kenapa kuning? Karena kuning itu adalah warna keemasan, warna kejayaan. Kita berharap Islam punya kejayaan. Itu dulu simbol-simbolnya. Jangan lagi bid'ah. Ini bid'ah. Apa salahnya ini maulid? Apa salahnya? Coba dengar acara maulid ini isinya. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Tolong saya tunjukkan ke mana ayat atau hadis yang melarang orang baca Quran. Yang kedua, di dalamnya ada ceramah. Tolong tunjukkan saya ayat yang melarang orang ceramah. Apalagi di dalamnya isinya, kita berkumpul. Andai bukan karena acara maulid, saya tidak ketemu dengan Kapolda, saya tidak ketemu dengan Wakapolda kita yang baru. Tapi dengan ada maulid, kita silaturahmi. Bapak yang lihat selama ini lihat saya hanya di YouTube dan Facebook, bisa lihat saya secara langsung. Oh, ternyata aslinya lebih gagah. Yang ketawa bos, serius ini bos. Dengan apa? Maulid. Nih, di maulid ini ada sedekah-sedekah. Ada dos-dos-dos. Isinya 1 kue 1 air. Ada juga yang ngambil 2 dos. Tidak apa-apa, yang penting teman sudah dapat, jangan bapak ambil 2. Kalau teman sudah dapat semua bapak ambil 2, rezeki namanya itu. Itulah yang disebut PLTU, pada laut tak pada upe. Yuk bapak saudara-saudara sekalian. Nah, bagaimana kita mau tahu sejarah Nabi? Bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau kita tidak tahu sejarahnya Nabi? Saya tanya dulu. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu yang di belakang yang cantik-cantik. Ibu, berapa anaknya Nabi? Apa? Anda tahu? Bingung. Coba. Begitu ditanya berapa anaknya Kapolda, kita tahu toh, padahal Kapolda ada masa pensiunnya dan tidak mampu memberikan syafaat di akhirat kelak. Bagaimana andai saja ada Nabi di tengah-tengah kita, lalu ditanya, bapak-bapak siapa nama anak pertamanya Nabi? Nih barisan kedua. Ayo sebut, siapa namanya anak pertamanya Nabi? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Ayo. Hah? Barisan kedua, bapak tidak disiplin. Apa? Fatimah As-Zahra, betul salahnya. Anak pertamanya Nabi namanya Qasim. Makanya disebut Abul Qasim. Itu orang Arab bilang Qasim. Orang Indonesia umumnya orang Sulawesi Kasim. Sama aja itu. Jadi jangan salahkan lidahnya orang karena memang begitu. Kalau orang Arab izazul zilat, kalau orang sebagian dari apa itu Bima bilang ijazul jilatul ardu jiljala. Nah, saya tanya lagi, ini pertanyaan pasti tidak disuka ibu-ibu. Berapa istrinya Nabi? Berapa istrinya Nabi? 9. Apa betul 9? Tidak, 11. Dari 11 istri Nabi, hanya 1 yang dinikahi dalam keadaan perawan, hanya Aisyah radhiyallahu. Yang lain janda-janda tua. Bahkan ada yang usianya sudah hampir 70 tahun. Jadi bapak yang mau berpoligami contoh Nabi, silahkan cari nenek-nenek. Kamu contoh Nabi. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, tema maulid kita kali ini saya lihat ada 2 kata yang menarik. Apa itu? Prestasi dan inovasi. Dalam rangka apa? Menyambut pemilu. Lalu apa kaitannya dengan Nabi? Mari kita lihat. Apa prestasinya Nabi? 1. Era medsos sekarang ini, ada yang tidak punya Facebook di sini? Kalau bapak polisi tidak punya Facebook, perlu evaluasi. Tidak punya Instagram, perlu evaluasi. Kenapa? Ini zamannya
dunia media sosial. Saya tahu Pak Kapolda dari media sosial yang banyak viral video-videonya. Nah, kalau Nabi tidak punya Instagram, tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya medsos lainnya, tapi followernya lebih dari setengah penduduk dunia. Prestasi pertama dari medsos, tidak ada kalah banyak pengikutnya Nabi. Padahal tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak pernah update status. Ibu-ibu sekarang sedikit-sedikit update status, OTW Maulid. Sudah itu dia pegang sengkoloknya dia. Alhamdulillah dapat bayao. Semua mau diupdate. Berdoa pun update status. Ya Allah, lindungi suamiku dalam tugasnya. Tapi berdoanya bukan di sejadah. Di mana? Di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu dong. Ayo, satu prestasinya Nabi tidak bisa dipungkiri. Beliaulah manusia paling banyak followernya, paling banyak pengikutnya, padahal tidak punya Facebook, tidak punya medsos. Apa rahasianya kita jawab di berikutnya. Prestasinya dalam segi kemiliteran, perang, anggaplah Brimob. Brimob. Coba strateginya Nabi perang Uhud. 300 lawan 3000. 1000 melawan 3000. Perjalanan menuju medan perang 300 munafik boykot kembali dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. 300 orang. Kami melepas diri dari perang ini. Kami mundur. Tinggallah pasukan 700 orang melawan 3000. Tapi Nabi ahli strategi perang. Dia masukkan pasukannya naik ke atas bukit 70 orang. Kau di atas bukit pasukan pemanah. Istilahnya kira-kira sekarang kalau Densus 88 sniper. Yang jago tembak. Kepalanya kaki nana tembak, kepalanya na kena. Polisi India. Saya pernah tanya, kenapa itu kakinya ditembak, nah kepalanya na kena? Masalahnya dia jongkok, Ustaz. Masya Allah. Apa yang pesannya Nabi? Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabatku. Ini perlu Bapak tahu itu. Apa itu sahabat? Kita sering sahabat Nabi, tapi kita tidak tahu apa itu sahabat, kriterianya. 1, hidup sesama dengan Nabi. 2, beriman kepada Nabi. 3, matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Yang keempat, yang kedua mestinya syarat strukturnya hidup sesama dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, matinya pun masih tetap beriman kepada Nabi. Ada orang hidup sesama dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, bahkan pamannya Nabi, tapi tidak beriman, tidak disebut sahabat. Siapa? Abu Lahab. Ada orang beriman sama Nabi, hidup sesama dengan Nabi, ketemu sama Nabi, tapi tidak bisa disebut sahabat. Kenapa? Dia matinya tidak dalam keadaan Islam kepada Nabi, beriman kepada Nabi. Siapa? Abdullah bin Ubay. Tidak boleh disebut sahabat. Jadi sahabat itu terbatas jumlahnya. Nah, sudah. Berkata Nabi, saudara-saudara pasukanku ini sniper, yang jago tembak, apapun yang terjadi jangan tinggalkan. Ibaratnya walau gunung bergetar, walau petir menyambar, jangan lalu kau tinggalkan ini. Nah, bahaya. Apa yang terjadi? Pasukannya kafir Quraisy, kocar kacir, tidak bisa nalewati ini pemanah. Mundur mereka. Begitu mundur, tergodalah mereka yang ada di atas bukit. Dilihat harta rampasan perang, dilihat pedang, dilihat perisai, dilihat jubah, dilihat kuda. Mereka lupa pesan komandannya. Jangan kau tinggalkan apapun yang terjadi. Mereka tinggalkan bukit. Begitu melihat tinggalkan bukit, Khalid bin Walid balik memimpin pasukannya kembali. Waktu itu Khalid bin Walid belum Islam. Sudah balik, serang kembali. Mereka sudah tinggalkan posisi. Kembali mereka.
Apa yang terjadi? Umat Islam yang lagi bergembira mengambil barang-barang hantar perasaan pesan perang ini, tiba-tiba datang pasukan seperti air bah. Mereka tidak bisa lagi. Akhirnya Islam kalah. Puncak kekalahan itu seorang paman Nabi yang selalu melindungi Nabi wafat. Siapa? Hamzah. Pamannya Nabi. Dilihat oleh Nabi di atas bukit Hindun. Dia belah dadanya Hamzah. Dia ambil jantungnya, digigit. Dengan izin Allah tidak bisa dia gigit jantungnya Hamzah. Nabi sedih, menangis. Kenapa Islam kalah? Bukan karena komandannya yang salah, tapi siapa? Pasukan dan prajuritnya yang melalaikan perintah komandan. Jadi bapak-bapak kalau tidak ikut Kapolda, bahaya Pak. Ikuti komandan. Kalau sudah ikut komandan tidak ternyata kalah, komandan yang bertanggung jawab. Tapi kalau bapak tidak ikut, akhirnya seperti ini. Rasulullah ahli strategi perang. Masih ingat lagi, beliau ketika perang Khandaq atau perang Tabuk atau perang Parit, ada komandannya ini kafir Quraisy. Dia tertarik melihat Nabi. Wah, hebatnya tahu ini Muhammad. Tidak seperti komandan kami. Muhammad ikut memasak, Muhammad ikut ambil kayu, Muhammad ikut melayani pasukannya. Tidak seperti komandan kami, hanya dalam tenda bersenang-senang, didapati oleh perempuan. Muhammad ikut berpartisipasi, Muhammad ikut terlibat dalam perang ini. Hebat. Akhirnya salah satu komandan kafir Quraisy datang kepada Nabi. Ya Muhammad, saya menyatakan diri masuk Islam. Nabi berkata, oke, saya Islamkan kamu. Tapi satu yang saya minta, jangan kau ngomong sama pasukanmu. Kembali kau ke pasukanmu, jadi kau mata-mataku. Akhirnya Rasulullah menangi perang Farid tersebut, perang Khandaq tersebut tanpa ada luka. Karena hebatnya Nabi mengatur strategi perang. Nah, ini hebatnya itu Nabi, prestasinya luar biasa. Kemudian lagi, prestasi dakwah. Kira-kira kalau Bapak disuruh dakwah menghadapi bangsa Arab waktu itu yang dikenal barbar, yang dikenal tidak punya budaya, datang Nabi dakwah yang sangat tidak masuk akal. Apa tidak masuk akalnya? Satu, Nabi berdakwah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dakwah ini di tengah-tengah masyarakat Makkah yang pada saat itu 4 Tuhannya. Bayangkan, disuruh bilang tidak ada Tuhan selain Allah, nah masyarakat yang ada di situ 4 Tuhannya. Apa Nabi bilang bangsa Arab waktu itu? Beleng-beleng ini Muhammad. Kita saja 4 Tuhan tak? Setengah mati urus sendiri, apalagi kalau cuma 1. Waktu itu Pak, Tuhannya orang Makkah, Latta, Manat, Hussa, Hubal. Dan mereka menyembah Tuhan berdasarkan kemampuan ekonominya. Dia bikin Tuhannya berdasarkan kemampuan ekonomi. Yang kaya, dia bikin Tuhannya dari emas. Yang dibawanya sedikit, dia bikin dari tembaga. Yang dibawanya dari kayu. Yang paling bawah, roti. Tepung terigu. Nah adoni, nah bikin kepalanya, nah bikin kakinya, nah bikin perutnya, nah bikin tangannya. Dia sembah, selesai dia sembah cipuruki. Lapar, dia lihat di Tuhannya. Tuhan maafkan saya. Sudah makiku sembah, gantian ki Tuhan. Lapar kak kasihan. Dia ambil tangannya Tuhannya, dia makan. Dia ambil kakinya Tuhannya, dia makan. Belum kenyang juga, dia ambil satu tubuh, dia makan. Sekejam-kejamnya bangsa Indonesia, sampai sekarang belum ada yang pernah makan Tuhannya. Tapi manusia yang dihadapi Nabi pada saat itu, Tuhannya pun dia makan. Coba. Lalu datang lagi membawa Nabi dakwah. Apa dakwah Nabi yang sangat tidak masuk akal pada saat itu? Dia katakan Allah tidak nampak, Allah tidak kelihatan. Sementara mereka pada saat itu dia lihat Tuhannya. Nabi bilang, Muhammad bagaimana ceritamu Muhammad? Kita saja yang masih ada kelihatan Tuhan. Tak setengah mati urus dunia. Masa kau tidak lihat Tuhan? Dia bisa urus kita? Tidak mungkin. Coba lihat dakwahnya Rasulullah. Luar biasa tantangannya pada zaman itu. Apalagi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan mandi junub. Mandi junub. Pada saat itu di Mekah sangat susah air. Bayangkan. Lagi susah air, disuruh orang mandi. Setiap selesai melakukan hubungan suami istri. Coba. Kalau bapak-bapak di sini.
Yang usia-usia 50 tahun, berapa kali mandi junub? Nabi bilang, 1 kali mami 1 bulan Ustaz. Itu pun naupa. Orang Arab pada saat itu Pak, bukan 1 kali 1 bulan, bisa sampai 4-8 kali 1 hari. Nah tidak ada air, tidak masuk akal. Dia bilang, Muhammad kau harus mandi junub. Bagaimana caranya di tengah padang pasir tidak ada air? Datang lagi mengajarkan apa yang tidak masuk akal pada saat itu. Mereka orang-orang Arab lebih banyak orang miskin disuruh bayar zakat. Gimana ceritanya Muhammad? Kami orang miskin kau minta zakat. Tapi apa yang terjadi? Dakwah yang dilakukan Nabi punya prestasi. Bagaimana dakwah Nabi? Dakwanya Nabi Pak bukan memukul tapi merangkul. Kalau polisi mau mengayomi masyarakat, jangan memukul tapi merangkul. Bagaimana Nabi dakwah? Contoh. Satu ketika datang anak muda. Ya Rasulullah, saya pembuat dosa. Siang malam saya berdosa. Kira-kira kalau Bapak sebagai Kapolres datang anak muda banna, nakal, penuh tato. Pak Kapolres, saya ini pemabuk, penjudi, pengedar narkoba. Langsung kita bilang, ajudan, kasih masuk sel. Tapi Nabi tidak. Apa jawaban Nabi? Bertobat kau. Tapi saya ulang lagi ya Rasul. Tobat kau lagi. Saya ulang lagi. Tobat kau lagi. Akhirnya banyak dosaku. Kata Nabi, dosamu banyak. Ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosamu. Masya Allah, anak muda langsung senang. Itulah Nabi. Satu kali ada lagi anak muda datang. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Bolehkah? Boleh. Apa syaratnya? Tidak boleh bohong. Oh itu, gampang ji. Kenapa kan? Dia bilang saya tukang zina, saya tukang judi, saya pemabuk, saya pemaksiat. Apa boleh masuk Islam? Boleh. Meskipun saya tukang judi, iya. Meskipun pemabuk, iya. Meskipun tukang hina, boleh. Silakan. Satu yang tidak boleh kau lakukan apa? Jangan bohong sama saya. Ini anak muda senang. Alhamdulillah. Ternyata gampang jadi Islam. Pulang dia. Beberapa hari kemudian mau berzina. Dia dapat cewek cantik. Dia mau berzina. Dia ingat, Islam apa ini? Kalau saya ketemu Nabi, kalau saya berzina ditanya, kok masih berzina? Malu juga kalau sudah Islam baru dibilang masih berzina. Kalau saya bilang tidak, berarti saya bohong. Akhirnya gagal berzina. Dia mau judi. Ingatlah, saya sudah Islam. Kalau saya ditanya Nabi, kok masih judi? Tidak enak juga kalau masih bilang judi. Kalau saya bilang tidak, berarti saya bohong. Begitu dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya anak muda bilang, hebat memang ini Nabi. Jago. Satu nak minta, tapi intinya Nabi Pak. Apalagi kalau Bapak mau lihat cerdasnya Nabi. Luar biasa Rasulullah, cerdasnya. Mana buktinya? Belum diangkat jadi Rasul waktu itu. Usianya 36 tahun. Terjadi konflik di Mekah. Apa sebab konfliknya? Dipugar Ka'bah. Di Ka'bah itu sudutnya ada Hajar Aswad. Hajar Aswad ini diturunkan. Selesai dipugar Ka'bah mau dipasang. Rusuh 4 suku yang ada di Mekah. Bani Adi berkata, kami berhak menempel batu ini. Bani Auf berkata, saya lebih berhak. Yang satu berkata, saya, kenapa kau? 4 suku, anggaplah di Sulawesi. Mandar, Makassar, Bugis, Toraja. Masing-masing. Nah bilang orang Bugis, saya. Nah bilang orang Makassar, Bajiki, Nakirong. Nah bilang orang Mandar, kau jago. Bertengkar. Tidak selesai-selesai. 4 hari belum selesai. Hari ke-6 rapat. Saudara-saudara sekalian, rasanya tidak ada penyelesaian ini. Jadi bagaimana? Bagaimana kalau besok kita tunggu siapa orang pertama masuk di pintu itu? Kira-kira kalau sekarang namanya pintu masjid. Kalau masuk siapa orang pertama muncul di pintu itu, dia kita tunjuk untuk menunjuk siapa di antara 4 ini yang letakkan batu. Bagaimana? Setuju? Setuju. Bubar rapat. Besok ditunggu-tunggui. Siapa ini yang muncul? Ternyata Allah takdirkan. Siapa yang muncul? Dialah Muhammad yang digelari orang Makkah waktu itu Al-Amin, yang terpercaya. Sampai detik ini tidak ada satu universitas di dunia yang memberikan gelar mahasiswanya Al-Amin. Bisa dipercaya. Tidak ada. Apalagi soal cewek. Janganlah alam aku percaya. Biar Nabi bilang sumpah kak jangan percaya. Langsung Abu Jahal bilang, cocok nih. Iya minne.
Ini manusia paling jujur di Mekah. Tidak pernah menyakiti hati orang. Ini cocok. Muhammad, kami ini ada masalah. Apa mas bro? Jangki lagi cari dalam kitab mas bro. Sampai tua tidak didapat itu. Apa? Kami ini. Kami minta engkau memberikan solusi. Nabi Muhammad bilang, oh gampang. Anu gampang jitu. Tenang kok. Saya selesaikan ini. Apa? Nabi buka serbannya. Tahu serban pak? Berapa sudutnya serban? Berapa? 4. Berapa suku yang bertengkar? 4. Nabi lalu bilang begini, sini. Kepala suku A pegang sudut ini, serban. Kau pegang ini, kau pegang ini, pegang ini. Masing-masing kepala suku pegang serban. Lalu Nabi bilang, daripada ribut semua, lebih baik saya angkat ini batu kasih naik di serban, kita angkat rame-rame. Setuju? Setuju. Begitu, kalau begitu pegang masing-masing, tempel di dinding. Selesai masalah. Tanpa masalah. Biar polisi tahu pegadaian nih. Langganan pegadaian rupanya di sini pak. Mengatasi masalah tanpa masalah. Artinya apa? Rasulullah orang cerdas. Maka polisi kalau mau jago menghadapi pemilu ini, tambah ilmu pengetahuan. Tidak bisa kita menjadi polisi yang dongo. Kalau kita dongo, nak kasih dongo ke orang. Nah kasih bodoh-bodoh ke orang pak. Maka belajar. Itulah sebabnya Al-Quran. Ayat pertama turun bukan tentang zakat. Ayat pertama turun bukan tentang akidah. Ayat pertama turun bukan tentang puasa. Apa ayat pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Tuhanmu. Artinya apa? Silahkan jadi jenderal. Silahkan jadi perwira. Silahkan jadi polisi. Jadi tentara. Jadi apa saja. Tapi bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Kita harus belajar. Orang kalau punya ilmu, Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi paling cerdas. Ditanya, ya Ali, apabila kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Bapak-bapak saya tanya Ki, Pak, antara saya kasih Ki buku kitab Durratun Nasihin dengan iPhone X pilih mana? Kitab dari sotan di sini. Motor lolos. Apa kira-kira kita pilih? iPhone. Tapi Ali, kau dipilihkan harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ali bin Abi Thalib menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa itu? 1, harta setengah mati kau jaga. Ilmu dia yang jaga kau. Contoh, punya uang 5 juta. Kasih masuk safety box. Gembok. Keluar kamar, gembok lagi. Berapa mi gembok nah? Keluar rumah, gembok lagi. Keluar pagar, gembok lagi. Berapa gemboknya? 4. Sampai di Polda hilang kunci. Setengah mati dijaga pak. Uang kita yang jaga. Tapi ilmu dia yang jaga kita. Mana buktinya? Kapolda. Wakapolda. Di rumah dinas ada pak pengawal. Kemana-mana dilindungi oleh negara. Ada polisinya. Pejabat sipil ada polisinya. Namanya Satpol PP. Polisi setengah. Ada tuh pak. Ada juga pak. Dilindungi. Kenapa? Karena dia jadi pejabat. Dilindungi kenapa dia jadi pejabat? Karena punya ilmu. Dilindungi. Yang kedua, kelebihan ilmu. Ilmu kau belanjakan bertambah. Sementara harta kasih orang kurang. Bapak punya uang 10.000, kasih saya 5.000, tinggal berapa? Tinggal 5.000. Tapi bapak ajarkan Al-Fatihah, orang hafal Al-Fatihah, tidak hilang Al-Fatihahnya bapak. Nambah, namanya amal jariah. Bapak ajar saya Al-Fatihah. Begitu, waladhalin. Apa langsung hilang Al-Fatihah tak? Waladhalin. Mana Fatihahku? Di mana ku simpan ini? Nggak mungkin, Pak.